Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat tempat, sehingga pada hari ini kita bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Dikauli alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju dinul haq. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan mengupas tentang pentingnya akidah dalam kehidupan seseorang. Kita ketahui bahwa akidah secara bahasa artinya ikatan. Begitu pula akidah secara istilah artinya keyakinan hati terhadap sesuatu. Di dalam agama, akidah terdapat pada kandungan rukun iman yang 6, yaitu 1. Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga akidah juga bisa diartikan sebagai keyakinan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah merupakan landasan tegaknya iman. Akidah merupakan landasan tegaknya agama dan sebagai kunci diterimanya amalan seseorang, sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asra'ta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalanmu, dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampur dengan kesyirikan. Oleh sebab itu, para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Para rasul bersuruh kepada kaum mereka menyembah kepada Allah sajalah dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar
maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan. Sampai-sampai mereka berputus asa dan mereka dapat mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu dengan bunuh diri. Hal tersebut sudah sering kita dengar atau kita lihat melalui berita di media-media sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyimpangan dari akidah yang benar diantaranya adalah satu, ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil dianggap benar. Hal ini sebagaimana pernah disinggung oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, jalinan agama Islam itu akan terurai satu persatu apabila di kalangan umat Islam tumbuh sebagai generasi yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Faktor penyimpangan akidah yang kedua yaitu taklid buta, mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Faktor yang ketiga, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang digembar-gemborkan oleh orang Barat. Sampai-sampai masyarakat mengira bahwa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita bisa meniru gaya hidup mereka. Faktor yang keempat, kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan-aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Acara dan rubrik yang mereka suguhkan sedikit sekali menyuguhkan bimbingan akhlak mulia dan ajaran untuk menanamkan akidah yang benar. Akhirnya, marilah setiap kita harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman yang berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibad ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna, sehingga mampu menolak perilaku syirik, takhayul, bid'ah, khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.